Film ini tentang seorang anak kecil berusia 10 tahun bernama T.S. Pivet. Dia hidup bersama keluarganya yang eksentrik di sebuah peternakan kecil di pedesaan Montana. T.S. hidup bersama saudara kembarnya yang bernama Layton. Mereka berdua sering bermain bersama di komplek peternakan mereka. T.S. juga hidup bersama ayahnya yang bernama Elia yang merupakan seorang koboi, kakak perempuannya yang bernama Gracie, dan juga seorang ibu yang merupakan ahli entomologi bernama Claire. Sejak kecil, T.S. udah berbakat dalam menggambar. Hasil karyanya bisa dibilang terlalu bagus untuk anak 10 tahun. T.S. juga sering membantu Claire untuk menggambarkan spesies serangga yang dilihat dari mikroskop. T.S. sangat suka dengan sains. Minat T.S. dalam mempelajari sains sebenarnya mulai timbul ketika dia berkunjung ke Museum Sejarah setahun yang lalu, di mana di sana dia menghadiri kuliah umum tentang kekekalan gerak dan penciptaan mesin gerak abadi. Dosen itu mengatakan beberapa penemuan telah dibuat, namun masih belum berhasil untuk menciptakan mesin yang selalu bergerak. Itulah tantangan yang harus diselesaikan. Dosen itu mengatakan, mungkin di antara yang hadir di ruangan ini adalah Leonardo da Vinci masa depan yang bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Namun para hadirin gak excited mendengarkannya. Hanya satu orang anak kecil yang mengatakan bahwa dia adalah Leonardo da Vinci dari Montana yang akan menerima tantangan itu. Tentu aja dosen ini menganggap omongan T.S. sebagai angin lalu. I'm Leonardo from Montana. I accept the challenge. You do? Setahun setelahnya, T.S. udah mulai mengirim karyanya untuk ikut lomba. Pernah suatu hari dia mendapatkan telepon dari seorang wanita bernama Gibson. Dia adalah sekretaris di Universitas Smithsonian. Rancangan T.S. tentang roda magnetiknya ternyata memenangkan award. Masalahnya, T.S. adalah anak kecil yang gak diakui. T.S. yang takut bahwa karyanya gak akan diakui, akhirnya berpura-pura berbicara mewakili ayahnya. My father is mute, Mrs. Gibson. I'll translate everything for you. Okay. Gibson ingin sang pemenang datang ke acara peringatan ulang tahun mereka untuk menerima hadiah, sekalian memberikan pidato. Karena hal tersebut, T.S. pun seperti berada di persimpangan jalan. Dia harus memilih apakah harus berkata jujur bahwa karya itu adalah miliknya, anak usia 10 tahun, atau dia harus melanjutkan kebohongan yang baru aja dia buat. T.S. pun terpaksa mengatakan bahwa ayahnya gak bisa hadir untuk menerima penghargaan ini. T.S. memang sering membuat sketsa blueprint jika ada tantangan atau lomba-lomba yang diadakan di majalah atau di surat kabar. Bisa dibilang, T.S. memang diberkahi dengan otak yang pintar, sedangkan Layton diberkahi dengan fisik yang kuat. Dibandingkan T.S., Layton lebih menyukai dunia koboi seperti ayahnya. Dia juga dibiarkan untuk memegang senapan berburu untuk bermain. Sampai pada akhirnya, ada kejadian Layton mengalami kecelakaan karena tertembak senapannya sendiri sehingga meninggal dunia. Gak ada satupun anggota keluarga yang kemudian membahas kejadian itu. Di sekolah, kepintaran T.S. sebenarnya sudah kelihatan. Tapi oleh gurunya yang bernama Mr. Stanpock, T.S. selalu dijelek-jelekin. Padahal tugas sekolahnya aja dia kirim ke Discover Magazine dan ternyata diterbitkan. Sedangkan oleh Mr. Stanpock, tugasnya cuma mendapatkan nilai C. Stanpock menganggap T.S. suka membahas di luar konteks. Ketika pulang sekolah, Elia mengajak T.S. untuk membantunya. Sejak Layton pergi, ini adalah kali pertamanya Elia meminta bantuan pada T.S. Sedangkan T.S. sering merasa bahwa dia nggak berguna di peternakan keluarganya. Sebenarnya dulu, T.S. juga sering membantu, tapi dengan caranya sendiri. Dia bisa memberikan solusi-solusi dari masalah yang ada. Misalnya masalah pengairan air, dia selesaikan dengan sains. Namun usahanya selalu nggak diapresiasi dan dianggap omong kosong anak kecil. T.S. pun berpikir bahwa bakatnya nggak bisa digunakan di lingkungan keluarganya. Dia pun memutuskan untuk pergi ke acara ulang tahun Smithsonian di Washington DC untuk menerima penghargaan dan juga memberikan pidatonya di sana. Ketika makan malam, Claire mengajak T.S. untuk menemaninya mengambil spesimen serangga. Tapi T.S. terpaksa menolaknya karena dia punya rencana sendiri besok hari. Pada malam itu di kamarnya, T.S. pun merencanakan rencana perjalanannya, kemudian melakukan packing untuk membawa bekal. T.S. juga meninggalkan pesan kepada keluarganya tentang kepergiannya melalui sebuah surat. Pada pukul 4 subuh, dia pun siap untuk pergi. Namun sebelum itu, dia singgah ke kamarnya Layton untuk mengenang saudara kembarnya. Tanpa berpamitan, T.S. pun keluar dari rumah dengan menyeret kopernya yang berat dengan menggunakan gerobaknya Layton menuju ke stasiun kereta api. Dia berencana untuk menyelinap ke kereta kargo, namun usahanya itu ketahuan oleh petugas keamanan sehingga dia harus kabur. Namun dengan akalnya, dia pun bisa lolos dan bisa naik kembali ke kereta kargo. Petualangan T.S., bocah berumur 10 tahun pun dimulai. Sudah lumrah anak sekecil itu punya imajinasi yang tinggi, termasuklah membayangkan saudara kembarnya ikut bersamanya di kereta itu sehingga dia nggak merasa kesepian. Singkatnya, kereta pun sampai di sebuah stasiun. Petugas keamanan kemudian harus melakukan pemeriksaan kembali, jaga-jaga jika ada penumpang gelap.
Untungnya TS berhasil sembunyi ke salah satu karavan dan lolos dari petugas security. Perjalanan kereta pun dilanjutkan. Petualangan pun juga berlanjut. Dari kereta yang berjalan, TS pun melihat banyak hal, sehingga dia bisa mempelajari hal-hal baru. Hingga akhirnya kereta pun sampai di Nebraska. Karena kereta akan bermalam, jadi TS pun berencana keluar untuk mencari makan. Ketika lagi menyelinap, dia pun dipanggil oleh seorang pria tua bernama Two Clouds. Dia pun diminta bantuan untuk melumasi sambungan gerbong kereta. Setelahnya, TS dibawa ke gerbongnya untuk diberikan minuman hangat, dan Two Clouds juga menceritakan dongeng yang sering neneknya ceritakan dulu. Namun tentu aja, mendengarkan cerita dongeng, TS malah menganalisisnya dan mengatakan kalau Two Clouds udah dibohongi neneknya sendiri. Setelah bertemu dengan Two Clouds, TS pun pergi ke gerai hotdog untuk membeli makan malam. Di saat yang bersamaan, datanglah polisi dengan membawa poster anak hilang dari Montana. Tentu aja itu adalah TS, bukti bahwa orang tuanya mengkhawatirkannya. Namun karena penampakan foto di poster berbeda, TS pun berhasil kabur sebelum ada yang menyadarinya. TS pun berpikir untuk menelpon keluarganya di rumah. Keluarganya pun senang mendengarkan kabar TS baik-baik aja. Bahkan mereka mulai mengapresiasi apa yang dilakukan oleh TS. Tapi sayang, itu cuma ekspektasi TS dan dia yakin itu gak akan terjadi sehingga niatan untuk menelpon pun dia batalkan. TS pun kembali ke kereta untuk menghabiskan makan malamnya. Di kereta tersebut, TS menyempatkan diri untuk membuka diari keluarga yang dia bawa. Di situ banyak banget catatan yang ditulis dan juga beberapa dokumentasi yang dikumpulkan oleh Claire. Ternyata, Claire yang kelihatan cuek, dulunya juga memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Bahkan termasuk perhitungan yang TS buat tentang seberapa sering Elia memandang TS ketika di meja makan. Memang Elia kurang menyukai TS dikarenakan TS yang mungkin lebih mirip dengan Claire yang gila akan sains. Semakin TS baca diari ibunya, semakin dia sedih karena mengetahui di balik sosok ibunya yang terlalu fokus dengan serangga-serangganya, Claire juga merasa bersalah karena nggak hadir untuk TS. Singkatnya, kereta pun sampai di Chicago. Ini adalah pemberhentian terakhir dan TS harus turun dari sana. Karena nggak mungkin membawa kopernya yang berat, dia pun membawa barang seperlunya dan menyembunyikan kopernya di lemari gardu listrik. Ketika itu TS ditegur oleh seorang polisi yang lagi berpatroli. Polisi itu pikir TS adalah anak yang sering melakukan aksi vandalisme di sekitar stasiun. TS yang pintar pun berhasil mengecoh polisi itu sehingga polisi itu kesal dan mengejar TS. Where you from? Chernobyl? Untungnya polisi itu terlalu gemuk untuk berlari cepat sehingga TS bisa kabur darinya. Karena aksinya tadi, TS pun mengalami sakit di perutnya. Gak hanya itu, barang-barang yang dibawanya pun beberapa ada yang rusak. Untuk melanjutkan perjalanan, TS harus menumpang kendaraan lain. Untungnya ada supir truk tangki bernama Ricky dengan baik hati memberikannya tumpangan. Ketika itu Ricky melihat memar di rusuknya TS. Ricky menyarankan untuk pergi ke dokter karena kemungkinan ada tulang rusuk yang patah. Karena melihat TS sebagai anak yang tangguh, Ricky pun memotretnya. Karena Ricky ternyata senang mengumpulkan potret dari orang-orang yang dia berikan tumpangan. Mobil pun melaju menuju Washington DC. Singkatnya, keesokan paginya, mereka sampai di Washington dan Ricky berhasil mengantarkan TS ke Smithsonian. Good luck, man. Di dalam sana dia bertemu dengan Katie, resepsionis. Dia ingin bertemu dengan Gibson karena dia adalah sang pembuat roda magnetik yang memenangkan award. Katie nggak percaya anak sekecil TS adalah ilmuwan, namun dia tetap memanggil Gibson ke bawah. Ketika Gibson bertemu dengan TS, dia nggak percaya bahwa anak umur 10 tahun di depannya ini yang mengirimkan prototipe roda magnetik. Namun setelah dia mendengarkan penjelasan TS yang jenius, Gibson pun terkesima hingga dia memeluk TS. What, you expect me to believe that you invented it? Gravitating around the nucleus. But as you know, to simulate its perpetual motion. You must agree, right? Namun supaya lebih diterima di sana, TS mengatakan kalau saat ini orang tuanya telah meninggal, jadi dia datang ke sana sendirian. Setelahnya, TS pun dibawa untuk diperiksa karena dia patah tulang. Gibson pun memperlakukan TS sebagai tamu kehormatan. Dia diberikan servis yang bagus karena dia adalah anak yang jenius. Gibson bahkan membiarkan TS menulis pidatonya sendiri. Singkatnya, di malam Gala Award, prototipe roda magnetik buatan TS pun digandrungi oleh orang-orang yang hadir di sana. Bahkan sebelum TS berdiri memberikan pidatonya, orang-orang datang memberikan selamat dan memberikan beragam pertanyaan karena mereka takjub ada anak 10 tahun jenius di hadapan mereka. Acara pun dimulai, dibuka oleh Direktur Kampus Smithsonian Dr. Leonard.
Mengutip quote dari Albert Einstein, Dr. Leonard mengatakan bahwa ada dua hal yang gak terbatas di dunia ini, yaitu alam semesta dan juga otak manusia. Dr. Leonard pun dengan bangga menyambut salah satu anak jenius untuk naik ke atas panggung. Sambutan tepuk tangan yang meriah pun mengiringi T.S. Pivet naik ke atas panggung. Dengan gugup, T.S. pun memulai pidatonya. Karena semua yang hadir di sana adalah orang-orang pintar, tentunya dia nggak bisa mengajarkan apa-apa. Jadi T.S. pun memberikan 3 poin dari pidatonya. Yang pertama, dia berterima kasih karena hadiahnya nggak dibatalkan walaupun usianya yang masih anak-anak. Yang kedua, T.S. membicarakan tentang karya roda magnetnya yang dia klaim bisa terus bergerak kira-kira sampai 400 tahun lamanya. Omongannya tentang prototipenya itu membuat kagum para hadirin yang mendengarkan. Yang ketiga, T.S. pun menceritakan tentang Layton, saudara kembarnya yang meninggal karena tertembak senapan. T.S. menceritakan walaupun itu kecelakaan, tapi T.S. juga turut andil dalam kejadian itu. Layton dan T.S. memang punya hobi yang berbeda. Jadi supaya mereka bisa bermain bersama, T.S. pun mempelajari studi gelombang suara dari ledakan senapan selagi Layton menembaki kaleng di gudang itu. Namun ketika itu, senapan yang digunakan malah macet dan terjadilah kecelakaan. Karena itulah T.S. merasa bersalah atas kejadian yang menimpa saudara kembarnya. Yang paling sedih adalah gak ada pembicaraan tentang Layton di lingkungan keluarganya setelah kejadian itu. Di atas podium, T.S. berterima kasih atas award yang dia terima. Cerita T.S. tentang Layton membuat semua orang bersimpati atas kejeniusan dan tragedi yang menimpa T.S. Namun dari kejauhan, gak disangka-sangka, di pertemuan itu, Claire hadir di sana mendengarkan pidato anaknya sendiri. Karena T.S. mengaku pada Gibson bahwa dia adalah anak yatim piatu, jadi Gibson pun mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kejeniusan dan ketenaran dari T.S. Setelah pidatonya yang menyentuh hati, Gibson kemudian membawa T.S. untuk keuntungan pribadinya dan juga kampus. T.S. pun menjadikannya sebagai tambang emas. Dia berencana untuk membuat T.S. menjadi lebih terkenal lagi dengan memasukkan T.S. ke berbagai media tanpa peduli lagi kebutuhan dasar T.S. Karena T.S. semakin terkenal, bahkan White House pun tertarik untuk mengundangnya ke sana. T.S. selalu disibukkan dengan jadwal wawancara di berbagai platform hingga dia merasa bahwa hidupnya bukan untuk ini. Pernah T.S. mencoba menelpon ke rumah, namun gak ada yang mengangkatnya. Singkatnya, pada suatu malam, T.S. diundang untuk ikut ke dalam acara TV yang punya rating tinggi. Sebelum acara dimulai, Gibson menyuruh T.S. untuk tidak menceritakan kejadian kecelakaan Layton dengan detail seperti waktu pidatonya dulu. Gibson menilai hal itu terlalu menyedihkan untuk dipublikasikan. Acara pun dimulai. Pembawa acara yang bernama Roy mulai memperkenalkan T.S. sebagai anak jenius yang baru aja memenangkan hadiah award. T.S. juga diperkenalkan sebagai anak yatim dari Montana yang sebenarnya ayahnya menginginkannya menjadi cowboy. Pembahasan tentang T.S. bukan kepada bagaimana dia menjadi jenius. Roy malah terlalu membahas hal-hal sensitif termasuk kecelakaannya Layton. Namun T.S. mengikuti anjuran Gibson dengan mengatakan seadanya. Setelahnya, roda magnetik buatan T.S. pun dipertunjukkan. Namun Roy lagi-lagi hanya bertanya seadanya dan memotong pembicaraan jika dia nggak mengerti apa yang dijelaskan oleh T.S. Setelahnya, secara mengejutkan, Roy pun mengundang ibunya T.S. yaitu Claire untuk bergabung ke studio. Tentu aja hal itu mengejutkan Gibson karena dia baru sadar udah ditipu oleh anak kecil. T.S. pun menjelaskan bahwa dia berbohong kalau dia anak yatim piatu dikarenakan dia nggak mau pihak Smithsonian mengusirnya sebelum dia menerima hadiah. Kehadiran Claire di sana bukan untuk meladeni pertanyaan yang diajukan oleh Roy. Claire menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dari hati ke hati kepada T.S. Claire yang mendengarkan pidato T.S. di Smithsonian kemarin pun mengerti bahwa insiden Layton memang harus dibicarakan. Maka dari itu Claire mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Layton bukanlah salah T.S. Gak ada yang perlu disalahkan dalam kecelakaan. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi dan dijadikan pelajaran. T.S. pun menangis mendengarkan ibunya berbicara. Karena Claire menganggap bahwa acara ini gak ada gunanya, dia pun kemudian mengajak T.S. untuk pergi dari sana. Para kru TV kemudian mengikuti mereka. Gibson yang mabuk tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa T.S. adalah penipu cilik karena telah membohonginya terkait keadaan orang tuanya. Claire pun langsung menampar Gibson supaya dia minggir. Roy yang kemudian kembali mencegat mereka pun mendapatkan bogeman mentah dari Elia yang baru aja datang. Kejadian ini mengajarkan Elia bahwa dia harus lebih menyayangi T.S. dengan segala keunikannya. Setelahnya mereka pun pulang menuju peternakan. Singkat waktu berlalu, keadaan keluarga ini udah nggak sama dengan yang dulu. Keberadaan T.S. pun lebih dihargai. Sebagai keluarga, mereka juga lebih berinteraksi dengan menerima keunikan masing-masing. Claire pun kembali hamil anak keempat dan semua anggota keluarga menantikan anggota keluarga baru mereka. Singkat cerita, film ditutup dengan memperlihatkan mesin bergerak abadi buatan T.S. untuk menggerakkan ayunan adik bayinya yang baru aja